Bismillah, assalamualaikum. Vario 150 kawan ya, yang keyless. Nah, motor ini tuh datang dalam keadaan mogok. Nah, sampai suara relay pun tidak terdengar ketik kawan ya. Nah, kalau kita perhatikan nih untuk relaynya kaki 5 ini tuh tidak ada sekun soketnya, hanya berupa kabel yang keluar ya. Nah, ini tuh kalau koneksinya kendor saja, biasanya itu untuk di bagian soketnya ECU itu gosong, karena kabel ini tuh kabel besar yang berwarna merah liris kuning, larinya ke regulator kiprok di ECU. Nah, ini kondisi motornya sudah dibongkar ya. Nah, kita lihat nih. Jadi saya ini melakukan pergantian soket regulator kiprok ya, kabel 3 pasa nih, soket ECU. Nah, ini tuh baru. Nah, karena yang lama itu dia ini sudah tidak menggunakan casing soket ya. Nah, ini tuh berjamur juga. Coba bayangkan kalau ini tuh tidak pakai soket, berjamur, terus dia itu isolasinya seperti ini ya, tidak menggunakan isolasi bakar. Kalau ini terjadi short, beradu sesama dia ini, bisa-bisa nih si ECU ini jebol ya. Nah, ini tuh sudah saya ganti. Nah, kenapa prosesnya sampai dibongkar seperti ini, itu karena untuk motor ini itu sudah pernah dibuka isolasiannya ya, karena bungkus kabelnya ini nanti kita rapihkan. Jadi kita curiga takutnya ada kabel yang keropos ya, makanya kabelnya ini kita bongkar ya. Untuk kulit kabelnya ini nanti kita mau rapihkan lagi. Terus ini nih tuh, ini sambungan seperti ini tuh tidak diisolasi. Nah, terus yang kemarin itu untuk kabel besar ini, kabel besar yang untuk tombol starter, kabel besar untuk starter maksudnya ya. Jadi sudah saya beri sekun ya, saya kasih sekun nih, sudah saya rapihkan. Ini tuh jalurnya ke sini ya untuk menghidupkan starter. Jadi kemarin itu tidak ada sekunnya. Nah, sekarang sudah saya rapihkan, dan si relay ini tuh ternyata masih hidup. Nah, cuman masalah di motor ini tuh kemarin sampai dibuka seperti ini itu dia ini tidak keluar ya sinyal massa untuk kabelnya yang berwarna kuning polos di sini nih, di relay kaki 5. Nah, jadi setelah kabel ECU ini kita ganti, terus kita merapikan untuk sekun soket ini, dan motor ini pun tidak bisa hidup dikarenakan untuk kabel yang kuning polos ini yang ke relay kaki 5 ini dia tidak mengeluarkan sinyal massa. Nah, kalau motor ini keyless, jadi kalau motor yang kunci kontak yang bukan keyless itu kan lebih mudah ya, dimana kita kalau menekan tuas rem, maka ini tuh berubah sinyal massa masuk ke tombol starter dan masuk ke ECU, lalu sinyal massa masuk ke relay kaki 5. Nah, kalau untuk yang model keyless ini dia itu berbeda ya kawan, dia mempunyai SCU. Nah, jadi jalurnya dulu ke SCU. Nah, di sini kita mau belajar bareng ya. Kita lihat nih untuk jalur SCU nya di Vario 150 yang keyless. Nah, kita buka seperti ini, itu motor ini tuh habis melakukan pergantian mika lampu, dia itu pecah. Nah, ini sudah selesai dipasang lampu alis juga, karena yang sebelumnya pun sudah menggunakan lampu alis ya untuk di lampunya ini. Nah, sekarang ini kita
lihat nih untuk jalur-jalur daripada SCU di Vario 150 yang keyless. Nah, ini kita lihat posisinya seperti ini dengan klip penguncian itu sebelah sini ya. Nah, ini tuh terbagi menjadi, kalau kita tulis itu di sini itu adalah soket A. Nah, di sini ini soket B. Kita namakan saja seperti ini. Nah, sekarang soket A ini terdiri dari 12 pin kaki ya. Dan yang soket B di sini terdapat di 5 kabel. 5 kabel dengan jumlah titik soket di sini itu ada 8. Nah, yang kosong itu 3. Nah, kalau nampaknya seperti ini. Jadi untuk di sini kita beri nomor saja dari sebelah kiri ini. Ini tuh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sampai 12. Nah, untuk kaki 1 di sini itu adalah berarti A1 ya. A1 di sini itu dengan A9 adalah selenoid. Nah, selenoid ini ya, kontak. Nah, selenoid kontak ini. Nah, kabelnya tuh ini. Jadi untuk membuka selenoid supaya knob ini bisa diputar. Jadi berada di A1 dan A9. Nah, untuk A2 yang berwarna hijau iris hitam ini itu adalah backup ya. Backup setrum standby di 12 volt. Nah, untuk A2 ini contoh seperti ini. Lalu kita pasangkan tes pen ini ke negatifnya kepala aki. Nah, sekarang kita lihat nih. Nih, kita lihat untuk A2 tuh. A2 adalah setrumnya standby di 12 volt. Nah, jadi ini juga kalau seumpamanya terjadi trouble di mana kita menghidupkan remote tapi speedometer tidak hidup kawan ya, kita harus curiga dengan kabelnya A2 ini yang strum standby. Siapa tahu atau mungkin kabel ini keropos atau putus ya. Jadi A2 ini adalah backup setrum 12 volt yang standby. Nah, untuk kaki A3 kita pasangkan lagi jarum pentul. A3 ini berfungsi sebagai sinyal plus setelah knob kontak diputar. Nah, kita hidupkan tuh. Dia hidup. Nah, ini tuh berada di A3. Nah, untuk A4 di sini adalah entry mode ya. Biasanya ini untuk infection adapter ya, untuk menambah remote yang ke dekat aki ya. Nah, biasanya nih ke sini nih. Nah, ini. Nah, ini adalah kabelnya untuk A4. Nah, untuk A5 di sini adalah lampu rem ya. Nah, A5 ini lampu rem. Jadi kalau knob ini diputar lalu kita menekan lampu rem, nah dia ini akan hidup. Jadi sinyal plus setelah lampu rem ya, kalau knobnya sudah diputar. Untuk A6 di sini adalah sinyal massa setelah kita
memencet tombol starter ya. Nah, pasangkan tespen bolam ini ke plusnya aki. Nah, kita putar knob lalu kita tekan tombol starter. Nah, jadi A6 ini adalah sinyal massa setelah tombol starter. Nah, kalau A7 nya ini itu adalah indikator smart key yang di speedometer ya. Jadi dia itu berada di A7. Nah, untuk A8 di sini adalah sinyal massa. Dimana knob diputar, kita memencet rem dan tombol starter. Ini itu akan masuk ke relay kaki 5 untuk warna kabel yang kuning polos. Nah, kita pasangkan untuk tespen bolam ini ke plusnya aki. Lalu kita hubungkan ke sini dan kita putar knob, kita pencet starter. Nah, jadi A8 ini adalah sinyal massa untuk menghidupkan starter, dan motor ini tuh trouble-nya itu di sini ya, tidak bisa starter. Kabelnya ini dia tidak ngonek ya. Nah, untuk A9 di sini itu adalah solenoid kontak bersama A1 ya. Nah, jadi A9 ini adalah sinyal positif dan negatif ya dari SCU. Jadi awal mula bekerjanya tombol starter, ketika ditekan tombol starter SCU ini akan mengirimkan sinyal positif dan negatif ke solenoid kontak ini ya. Nah, kalau A10 ini adalah IMO ID. Nah, jadi yang melaporkan ke ECU, lalu ECU akan melaporkan barcode-nya ya ke A11. Jadi A10 dan A11 ini adalah A10 nya IMO ID. Nah, jadi hubungan timbal balik. Jadi SCU ini bertanya kepada ECU, lalu ECU ini akan melaporkan sinyal dari A10 itu. Jadi A10 dan A11 ini adalah hubungan timbal balik yang sesuai dengan pertanyaan barcode-nya ya, yang tertanam di ECU ini. Nah, kalau A12 nya ini adalah sinyal massa. A12 ini adalah sinyal massa yang kalau A2 ini adalah positif standby aki, dan kalau A12 ini adalah sinyal massanya. Nah, sekarang kita beralih ke soket B ya. Nah, kita namakan di sini soket A dan di sini itu soket B. Nah, jadi di soket B ini adalah di B1. B1 dan B5 ini yang berwarna kabel oranye dan biru telur asin ini adalah lampu sen ya. Lampu sen yang ke indikator speedometer. Terus kalau ini B7 nya ini B6 dan B7 ini adalah sirine ya, buzzer alarmnya. Jadi B6 dan B7 adalah buzzer alarm, dan yang B4 ini adalah warna kabel biru liris kuning, ini adalah mode gembok ya. Nah, ini itu kalau kita telusuri itu dia itu larinya ke ECU, jadi untuk mode gemboknya. Nah, jadi sudah selesai nih untuk jalur-jalur dari soket kabelnya di SCU di Vario 150 yang keyless ini. Kita juga sudah servis di area CVT dan ruang TB tuh.
Terus kita sudah mengganti juga untuk mika lampunya. Ini tuh tinggal dirapihkan dan dibungkus lagi ya. Untuk kabel ini kita solder ulang nih. Untuk kabel-kabel yang terkelupas tanpa isolasi di sini itu nanti kita rapihkan. Jadi video ini saya akhiri. Jadi semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.